kecuali yang satu sampai RD ya. RD itu memang Novi harus membuktikan karena dia bilang dia itu adalah narkoboy. Nah, kalau Novi hanya memaafkan, kita belum, itu berat gitu ya. Berarti tindakan Novi terhadap yang Ade Lau sendiri tepat? Iya, tepat. Jadi RT Lau juga sudah datang ke Alvin, datang untuk nyerang Novi, ditolak. Nggak boleh ada penumpang gelap, tiba-tiba datang lagi ke Alvin, ke aku sudah datang ingin bergabung, dikira saya udah keluar dari itu, ditolak. Jadi sekarang RT ini mau ngembara, datang lagi ke Densu untuk ingin melawan saya segala macam. Jadi dia udah galau, dan saya bilang dia katanya melaporkan KTP palsunya gandanya Novi. KTP apa yang mau di-BL? Kalau gitu kalian bikinin aja saya KTP yang mirip-mirip saya, bikin sendiri baru laporin saya. Harus ada dampak kerugian daripada perbuatan itu gitu. Nah, kalau misalnya cerita tentang Novi itu narkoboy, ya mungkin ada orang cerita atau sumbernya yang mungkin bukan untuk konsumsi laporan polisi, tapi hanya sekedar gosip kayak kalian. Tidak menyebutkan nama, tapi mungkin direkam sama dia. Dia mau menyeret bahwa apa cerita orang adalah proses yang mengatakan ini salah, ini kriminal, itu kesalahannya dia. Jadi RD itu harus dihukum, harus diproses hukum. Kan RD sudah bergabung sama Alvin? Enggak, saya udah tanya Alvin. Dia datang gitu. Iya. Karena dia ingin memiliki kekebalan imunitas di Alvin. Beda, kalau Alvin, saya yakin Alvin itu aman damai kok. Sama dengan saya mencabut ini, aman damai kan karena saya cabut. Novi juga walaupun terjadi konflik selesai. Nanti Novi minta maaf dalam memperlakukan fitnah pencemaran di IP, selesai. Nah, jadi silakan bertarung antara Novi dengan RD yang dia dikatakan narkoba. Masalah kan BAP di sono. Malah yang ulang. Jangan dilepas. Sebetulnya bisa setengah jam begini doang kan? Kan lumayan tutup. Mas, spion. Ya. Baik, pemirsa Syumi Lovers, hari ini tepat di tanggal 3 bulan 1 2025 di awal tahun, baru saja Pratiwi Novianti mendatangi Krimum perihal pemanggilan pemeriksaan. Untuk LP-nya sendiri kita masih belum tahu LP yang mana ya pemirsa. Nanti akan saya infokan kembali untuk pastinya, untuk meminta keterangan dari Kanovi. Baik, terima kasih. Tentang narkoboy, dari mulai tentang mobil Alphard, dan hari ini korbannya sudah membuat surat kuasa kepada salah satu lawyer nasional juga, dan mungkin lusa akan di press conference yang memiliki penyampaian yang benar ketika diplesetkan sehingga publik opini yang salah begitu. Masalah-masalah itu kan jelas, kunci mobil dengan STNK aslinya ada, dan saya salah satu lawyernya ada. Terus masalah identitas ganda, ya, masalah ABCD segala macam, sampai ada yang melaporkan ABCD udah ada di saya semuanya. Ya, jadi kalau misalkan
nanti saya dicolek, saya akan siapkan 50 lawyer. Asik, 50 Dan lawyer. kita juga akan melakukan. Hubungan dari mana sih YouTube? Ini siapa sih? Bahkan saya sempat curiga dengan Novi. Saya sama dengan netizen sebenarnya. Netizen emang ada yang curiga sama Novi? Hah? Emang netizen yang curiga sama Novi? Gue aja nggak curiga, gue aja nggak curiga. Saya sempat curiga nih Novi ini sebenarnya uangnya dari mana sih? Ya sama gitu. Kita punya pemikiran yang sama. Kita punya pemikiran yang sepaham gitu. Uangnya dari mana sih? YouTuber, gua juga YouTuber, gua tahu ya. YouTuber lo berapa AdSense followersnya? AdSense itu seberapa besar itu gua paham, gua ngerti gitu. Tapi ternyata setelah gua ukur-ukur, gua lihat yayasan saat ini ya nggak ada persoalan, uangnya masih utuh, ada. Iya, uangnya masih utuh, bener. Nggak lah, curiga kan YouTuber, iya makanya. Dia tidak menggunakan uang donasi Agus. Iya, nggak Dia nggak pakai. pakai uang donasi Betul, Agus. nggak untuk pakai. Dia pakai ya Dugem. Malahan Agus yang menggunakan uang itu untuk Shopee, Tokopedia, Betul. dia bayar utang Wawa, Novi gitu. Jadi jangan kita malah berpikir terbalik begitu. Maksud saya kita pisahkan antara kehidupan pribadi Novi. Benar. Case Agus dan Novi itu. Case Agus dan Novi ini berdiri sendiri. Kalau kita mau curiga terhadap Novi, personalnya Novi gak ada hubungannya dengan case Agus. Mau Novi itu katakan setiap hari Iya, gue heran. mau Novi tiap hari katakan mabuk-mabukan. Oh, si Bang Jos itu keluar dari PH-nya Novi. Oh iya. Oh, menarik. Menarik ya. Bukan gibahin orang ini, lagi ngebahas kasus yang udah berbulan-bulan pengen bikin muntah. Tahu nggak lu? Bukan gibahin orang. Udah pengen muntah sama nih kasus, lu tahu? Kan udah kebanyakan yang pansos. Oh, yang curiga itu iya. Daulay, gak usah gabung di sini, benar. Iya mam, udah gue publish. Si Bang Jos itu ya, yang kemarin ngangkat gue Komal ngebahas Gak keluar, cuma nggak membahas kasus di TikTok. Oh gitu, keluar aja. Oh iya, dinonaktifkan. Iya, soalnya kemarin itu terakhir ngundang Komal gue sama si kontraktor itu dimasuk-masukin juga. Jadi kita bingung gitu. Katanya si kontraktor itu kan, si cewek itu kan netral. Buset, serangannya drastis, ganas. Wow, gila. Ternyata di profilnya tulisannya bidadarinya Wawa Agus. Oh, udah dikeluarin. Ya bagus juga sih. Jadi nggak banyak-banyak orang juga lah yang ambil kesana kemari, bikin ini terus ya. Aku lagi panas dalam guys, makanya aku mesti pakai lip serum dulu bentar. Awal Januari ini kan ada sidang gugatan pengacara donatur nih bang. Mungkin menanggapinya seperti apa bang? Ya enggak apa-apa, nanti datangin lagi donatur yang Apa pak? yang kurang kerjaan. Udah nyumbang sedekah, gugat laporan pidana orang. Hei donatur, kemana aja? Gak ada kerjaan. Nyumbang 500 perak, nyumbang 50.000, terus tuh gugat terus. Mana harga materinya dibanding harga sumbangan lo? Udah nggak? Udah jangan main deh. Ntar kalau kalah, lihat lah, gue pidanain kalian, gue laporin. 500 donatur gue akan laporin, ya. Donatur yang tidak tahu malu, ya. Donatur yang berdosa. Saya doain kalian donatur yang hanya nyumbang 100.000 kemudian menggugat Agus lapor. Saya doain masuk penjara kalian, ya. Dan akan saya pamerkan semua nama-nama donatur yang nyumbang gugat Agus. Saya pamerin nanti foto-foto. Maka mereka nggak datang, mereka malu. Mau uang tapi nggak datang, dikasih uang nggak mau, akhirnya gugat. Jadi ngerjain pemerintah doang gitu, pengadilan. Tapi mas, terkait dengan yang 200 itu seperti apa? Apa itu Pablo yang nawarin? Mau nggak gue bilangin? Mereka dengar gue kan dari ini, gue mau geser 200 juta. Istilahnya. Aduh. Coba bayangkan seorang Denny Sumargo yang membuka
donasi pertama di podcastnya dan mendapatkan angka fantastis. Dia bertanggung jawab terhadap apa yang telah didonasikan melalui podcastnya dia, sehingga dia mencoba, kan dalam rekaman itu saya dengar dia mencoba berkali-kali memediasi dalam hal ini namun gagal, lalu memberikan masukan-masukan yang terbaik untuk Novi dan untuk menyudahi daripada konflik ini. Itu saya mengapresiasi dan saya luar biasa menganggap bahwa begitu bertanggung jawabnya dan begitu luar biasanya Denny Sumargo. Buat Novi, saran saya, kan saya tahu tuh ada yang menggugat ke pengadilan mewakili daripada donatur ya, mewakili daripada donatur yang keberatan terhadap uang donasi disalahgunakan. Udah, buat saya kembalikan aja itu ke donatur. Balikin aja udah ke donatur. Semuanya, balikin aja kalau perlu ke donatur. Lalu mereka berkumpul, mereka bertemu, karena masing-masing pihak, ada pihaknya Agus, Novi hadir bersama kuasanya, pihak Bang Denny pun juga hadir, donatur juga hadir diwakili oleh kuasanya atau donaturnya pun juga hadir. Membuat Novi segera saja kembalikan itu uang. Itu di akhirat. Jadi apapun yang saya lakukan di dunia ini adalah tabungan untuk kita di akhirat kelak. Seperti itu. Ketika Novi menghadapi musibah pribadi, bagaimana caranya menemukan kekuatan untuk tetap membantu orang lain? Ketika kita ada musibah atau cobaan yang kita alami, kita pun tetap harus berpikir kita memiliki tanggung jawab dan konsistensi membantu orang. Karena dari awal saya selalu bilang 8 tahun saya jadi pramugari, saya resign, saya akan mewakafkan hidup saya sampai saya meninggal untuk membantu orang. Kita masuk ya. Novi, apa sih pelajaran hidup terbesar yang Novi dapatkan dari orang-orang yang pernah kamu bantu itu? Pelajaran hidup terbesar, poinnya adalah ketika kita membantu seseorang, belum tentu kita diapresiasi baik juga, tapi apapun itu, kita lakukan yang terbaik tanpa harus melihat status sosial orang tersebut. Lalu bagaimana cara Novi hubungan dengan ODGJ atau korban yang sering kamu bantu yang tersulit gitu? Itu sih apa ya, kalau ODGJ lebih ke adaptasi aja ya, adaptasi kita, dan kita harus menyeimbangkan mengikuti alur ODGJ tersebut. Kayak dia lagi di jalan ya, kita harus menyamakan seperti dia. Jadi yang terlantar atau yang punya keluarga, kita semua bantu. Siapa yang menjadi inspirasi dalam hidup Novi ini? Yang menjadi inspirasi dalam hidup kamu? Yang menjadi inspirasi dalam hidup saya adalah almarhumah mama saya, karena mama saya dari sedini mungkin itu mengajarkan saya tentang kebaikan. Tapi dulu mungkin lebih ke penjual maaf ya agak berisik karena kita lagi di yayasan. Okay. Penjual pedagang